Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Sedang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kesempatan kali ini. Dan pemirsa, kita tahu dalam setiap masa reses ini anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dan inilah momen penting di mana suara rakyat benar-benar didengar dan juga setiap usulan, harapan, serta juga keluhan ini tentunya menjadi bagian dari perjuangan kebijakan di tingkat Provinsi Banten. Dan pemirsa, Kabupaten Pandeglang dengan segala potensi dan juga tantangannya tentunya memiliki kebanyak cerita, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, sampai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah pelosok. Dan semuanya tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Banten dan juga para pengambil kebijakan lainnya. Dan kita akan membahas tema kita di hari ini tentang reses, menjaring aspirasi untuk pembangunan yang lebih baik. Dan kami sudah mengundang salah satu narasumber kami yang sangat spesial pada hari ini, yaitu anggota DPRD Banten dari Komisi 1 dari fraksi PKS, ada Bapak Agus Sopyan SP. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya Pak ya. Masya Allah. Sedang sibuk apa nih Pak Agus kali ini? Tadi paripurna kita. Kebetulan tadi penyampaian hasil reses. Tadi paripurna. Oke, sebelum kita mungkin lebih dalam ngobrolin tentang reses kemarin gitu kan, Siap. selama kurang lebih 8 sampai 9 hari. Ini saya ingin bertanya dulu, ini sebenarnya sudah kali keberapa nih Pak menjadi anggota DPRD Provinsi Banten nih? Di DPRD Provinsi saya yang pertama. Yang pertama. Ya. Kalau misalnya di Pandeglang pernah? Pandeglang sempat ya, 2 kali. Dua kali, dan akhirnya memutuskan untuk kembali mencalonkan di DPRD Provinsi Banten. Dan alhamdulillah penerimaan masyarakat sangat baik ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Takdir Allah. Kali pertama menjadi anggota dewan ini, kalau misalnya flashback, ini kalau misalnya sudah berapa lama nih Pak terjun di dunia politik kalau sampai dengan saat ini? Ya, di Pandeglang berarti 10 tahun. 10 tahun. Ya, sekarang kan provinsi 1 tahun ya. Di parlemen berarti 11 tahun. 11 tahun. Namun demikian kan kita di partai dari mulai anggota ya, kemudian kegiatan-kegiatan biasa udah lama. Jadi cukup lumayan lah. Oke. 12-13 tahun mungkin. Waduh. Ini kalau kita flashback lagi atau mungkin masih ditekuni sampai dengan saat ini, profesi sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ini sebagai seorang apa nih Pak Agus Sopyan nih Pak? Saya kebetulan kan basicnya di pertanian ya. Oke. Baik pendidikan ataupun lingkungan kehidupan juga pertanian. Jadi kita memang banyak kegiatan di pertanian, ya, baik produksi ya, kemudian melakukan pendampingan petani gitu ya. Itu di sekitar pertanian. Oke, berarti awalnya di bidang pertanian sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Iya. Terus alasan Pak Agus untuk ya udah deh saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sebenarnya apa nih Pak? Pertama tentu karena saya banyak teman di partai ya, kemudian hasil silaturahmi itu saya diminta untuk maju di legislatif. Kemudian tentu kan pemilihan kan harus dipilih masyarakat kan. Iya betul. Saya juga melihat respon masyarakat juga cukup positif, menginginkan ada wakil dari kalangan mereka di Pandeglang. Makanya kita ya Bismillah gitu. Kalau terjun bersama dengan PKS ini sudah dari tahun berapa nih kalau misalnya? Saya dari awal, saya dari tidak awal. di partai lain. Dari awal kita menjadi anggota ya, kemudian dipercaya di wakil rakyat, semuanya di PKS. Dari sekian banyak partai, kenapa akhirnya menjatuhkan diri di PKS? Apakah terjatuh? Kan terjatuh Iya, menjatuhkan iya. diri tadi bahasanya Pak. Saya kira semua partai baik ya. Namun demikian saya pertama lingkungan sosial saya di PKS. Iya. Gitu ya. Kemudian ya hati nurani saya mungkin lebih condong juga ke PKS, pembawaannya ya. Makanya ketika diminta ya kita Bismillah gitu. Oke, karena memang lingkungan dan juga mungkin dari visi misinya juga memang selaras gitu ya Pak ya, dengan yang diusung oleh PKS sendiri ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong berbicara tentang keluarga, putra sudah berapa nih Pak? Saya putra 3. Putra 3. Iya. Istri? Istri 1. 1, alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong ini bagaimana dukungan keluarga nih Pak terhadap perjalanan politik Bapak selama kurang lebih tadi sudah hampir 12-13 tahun ya Pak ya? Ya alhamdulillah keluarga support ya. Saya bisa
berjalan di parlemen ini ya semuanya curahan perhatian dan dukungan keluarga ya. Tentu di luar masyarakat ya, keluarga yang utama tentu kasih support kita ya, dukungan. Bapak di Komisi 1 ya Iya. Pak ya. Komisi 1 ini kalau misalnya membidangi apa aja sih Pak, dan juga mitra OPD, mitra kerjanya ini apa aja nih Pak yang menjadi wewenang dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten sendiri? Komisi 1 pemerintahan. Pemerintahan, Ya, mitra oke. kerja kita dari mulai kepegawaian, BKD ya. Kemudian inspektorat ya. Kemudian Kesbangpol, perizinan. Memang lebih ke pengelolaan pemerintahan di tingkat administratif ya. Iya. Oke, kembali lagi terkait dengan Bapak dari Dapil Saya Pandeglang. Pandeglang. Ini berbicara soal Pandeglang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten yang memang memiliki luas yang sangat luar biasa ya Pak ya, luasnya luas banget. Nah ini kalau misalnya melihat potensi dari Kabupaten Pandeglang sendiri, bagaimana sih Bapak melihat potensi dari Kabupaten Pandeglang sampai saat ini? Apakah sudah tergali dengan maksimal atau seperti apa? Ya, pertama Pandeglang kaya potensi ya, semua ada di Pandeglang. Pegunungan ada, pesisir pantai ada, pertanian punya Pandeglang gitu ya. Ya potensinya kaya luar biasa ya. Bentar lagi kan didorong juga industri di sana ya. Ya tentu potensi itu dalam tahapan terus dioptimalkan oleh pemerintah ya. Baik pemerintah kabupaten maupun provinsi agar Pandeglang bisa berkemajuan, kasih sejahtera buat masyarakat. Oke, banyak beberapa paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa ini pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini terkesan seperti ada disparitas gitu kan antara Banten Utara dan juga Banten Selatan khususnya Kabupaten Pandeglang. Kalau pendapat dari Pak Agus sendiri seperti apa nih Pak? Saya tidak sepenuhnya sependapat ya. Yang jelas memang Pandeglang butuh perhatian. Dan saya kira Pemprov Banten sudah menjadikan Pandeglang mungkin nanti ya akan cukup prioritas ya, karena kan butuh pembangunan luar biasa. Dan indeks pembangunan sumber daya manusianya kan Pandeglang memang cukup ya perlu diperhatikan ya daripada kabupaten lain kan. Apalagi di kota kan, Serang, Tangerang, mungkin Pandeglang harus jadi prioritas, dan saya kira Pemprov Banten sudah merencanakan itu ya. Kembali lagi nih Pak ke pengalaman menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, ini kan sudah luar biasa lama ya Pak ya, tadi hampir 12 tahun. Ini hal apa nih Pak yang paling berkesan sama Pak Agus dalam menjalani sebagai profesi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten nih Pak? Ya pertama karena bergelut dengan masyarakat, ya kita banyak silaturahmi, banyak saudara ya. Kemudian juga Dewan punya kewenangan kita menjadi jembatan aspirasi. Tentu kita senang sekali kalau masyarakat menyampaikan aspirasi, dan aspirasi itu dengan kewenangan kita misalkan ya, koordinasi dengan pemerintah daerah bisa terrealisasi. Gitu ya. Saya kira masyarakat cukup senang, dan itu tentu memberikan kebahagiaan buat kita. Kita bisa bantu dengan posisi yang kita miliki gitu ya. Tentu tidak semua aspirasi juga bisa terlaksana kan. Dewan juga punya keterbatasan, pemerintah juga dananya terbatas. Ya pasti tidak semua, tetapi tentu ada beberapa yang kita bisa dorong ya, pembangunan di Pandeglang yang bisa kita realisasi. Yang penting kita ada upaya ya Pak ya. Ya tentu itu kan wajib kita kan sebagai wakil rakyat menyampaikan, berjuang sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Dan itu tentunya menjadi kesan tersendiri bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya Pak ya. Itulah saya kira cita-cita semua. Betul. Kalau misalnya untuk sisi dukanya ada nggak sih Pak menjadi anggota Dewan? Misalnya kan karena memang kita sebagai milik rakyat gitu kan, kadang-kadang ada kalanya waktu-waktu yang kita miliki ini harus berbagi gitu kan. Ada nggak itu menjadi duka atau seperti apa nih kalau dalam pandangan Pak Agus sendiri? Ya tadi Dewan kan juga bukan super power ya. Tidak semua hal bisa kita perjuangkan kan, banyak keterbatasan juga. Nah itulah mungkin ketika apa yang menjadi harapan masyarakat tidak bisa kita wujudkan ya, ya tentu itu menjadi pemikiran kita gitu ya. Saya kira itu mungkin ya. Oke. Lalu Bapak untuk Komisi 1 kita kena membidangi urusan pemerintah dan politik ya Pak. Seperti apa nih Pak peran Komisi 1 dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sampai dengan saat ini? Ya kita support ya, bagaimana
pemerintah Pemprov Banten nih bisa melaksanakan tata kelola yang baik ya, dari mulai penggeraknya adalah ASN kan. Nah, ASN ini bagaimana bisa melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya, integritas, profesionalisme, dan saya kira ASN Banten sudah cukup bagus ya, karena indeks penilaian kinerja juga dari pusat cukup bagus ya. Ini tidak lepas dari dukungan Pemprov Banten ya. Kemudian pengawasan dari inspektorat kita dorong agar bisa memberikan tadi pengawasan yang maksimal buat OPD-OPD kita gitu. Saya kira itu. Bidang pemerintahan ini tidak terlepas Pak Agus dari yang namanya dinamika birokrasi yang ada di Provinsi Banten saat ini, khususnya terkait dengan pelayanan publik nih Pak bagi masyarakat. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat pelayanan yang diberikan, pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, khususnya bagi masyarakat Provinsi Banten ataupun juga khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang sendiri? Saya kira ya pelayanan optimal, prima tentu menjadi cita-cita semua ya masyarakat ya. Dan kita terus dorong itu, dan Pemprov Banten saya kira terus berupaya ya, dari mulai pelayanan publik kesehatan, perizinan semuanya ya, supaya bisa membantu masyarakat, apalagi sekarang zaman digitalisasi ya, semuanya dimudahkan gitu. Saya kira terus kita upayakan ya. Dari berbagai macam sektor tadi Pak, dari kan kita tahu banyak sekali sektornya, ada pendidikan, kemudian kesehatan, UMKM dan lain sebagainya yang masuk dalam pelayanan masyarakat tadi. Apakah ada evaluasi yang mungkin khusus diberikan oleh Pak Dewan sendiri untuk terkait dengan pelayanan kepada masyarakatnya tadi, khususnya di Kabupaten Pandeglang tadi? Pertama mungkin pelayanan perizinan ya. Ini ya agar Pemprov Banten lebih optimal di situ ya, karena kita kan butuh memang dorongan investasi kan, agar masuk ke Banten sehingga bisa menggerakkan ekonomi ya, melahirkan lapangan pekerjaan ya. Banten perlu lapangan pekerjaan yang bisa membantu masyarakat. Bagaimana investor bisa masuk ke Banten ya, dan itu bisa didorong ke seluruh kabupaten kota ya, terutama di selatan tadi saya bilang di Pandeglang, Lebak ya, gitu. Itu mungkin. Kemudian kesehatan tentu ya, kita punya rumah sakit Banten ya. Saya kira sudah baik, tinggal terus mungkin diberikan dorongan supaya lebih optimal ya. Pak Agus, kalau misalnya kita berbicara tentang investasi ini di Pandeglang, ini kan bagi sebagian masyarakat menganggap Kabupaten Pandeglang agak lebih terbelakang gitu kan, lebih dari sisi pengembangan ekonominya. Apakah Pak Agus melihat investasi di Kabupaten Pandeglang ini terkesan sulit atau seperti apa nih Pak dari sisi perizinannya tadi? Ya saya kira proses aja ya. Ya namanya pemerintah atau pemimpin daerah ya, tentu inginnya kasih pelayanan prima ya. Tapi kan ini terus berproses ya. Saya kira Pandeglang ke depan akan sangat cerah ya. Kita sudah didorong pengembangan infrastruktur dari pusat, ada tol ke sana kan. Itu pasti kan membuka ruang-ruang nanti investasi kan. Nah, kemudian di perencanaan pembangunan juga ada pengembangan industri kan. RT RW-nya tata ruangnya ya sudah dibuka ke sana. Jadi saya kira Pandeglang akan sangat positif semakin maju ya Pak ya, berkembang nanti. Potensi yang besar. Betul. Dan terkait dengan reses ini kemarin sudah berapa lama tuh Pak kemarin? Berarti untuk reses yang keberapa nih? Di kali keempat kalau nggak salah ya. Keempat ya. Ya kalau nggak salah ya saya. Iya. Keempat kalau nggak salah. Betul. Nah ini kalau misalnya kemarin reses berapa hari nih Pak prosesnya? 8 hari. Itu di wilayah mana aja sih yang menjadi dapil Bapak sendiri? Saya coba menyisir seluruh dapil ya, dari kota sampai ke selatan kita turun ke masyarakat. Kita serap aspirasi, harapan masyarakat, kita turun, kita lihat situasi dan kondisi. Dari perjalanan selama kurang lebih 8-9 hari melakukan reses di Kabupaten Pandeglang, aspirasi apa yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Pertama tentu infrastruktur ya, infrastruktur. Memang Pandeglang butuh perhatian ya, karena kan kemampuan fiskal Pandeglang juga terbatas ya. Gitu. Jadi perlu dukungan dari Pemprov, dari mana saja ya, menyelesaikan infrastruktur di Pandeglang ya. Kemudian berikutnya ekonomi sudah barang pasti kan, ekonomi
dari mulai perhatian ke dunia pertanian, ya, kemudian UMKM, ya. Saya kira Pandeglang membutuhkan itu. Oke, kalau dari sisi pekerjaan mungkin Pak dari pengangguran atau seperti itu, yang lain sebagainya, apakah ada juga disampaikan oleh masyarakat di Oh pasti, sekitar tadi saya Pandeglang? bilang kan ekonomi menjadi utama kan, mereka butuh lapangan pekerjaan, butuh dorongan ekonomi, ya, kesejahteraan, ya. Kemudian saya lihat juga kemarin ada aspirasi tentang rumah kumuh, Pandeglang cukup ada banyak ya, butuh perhatian. Saya kira Pemprov Banten sudah merencanakan pembangunan banyak nanti. Oke. Sebagai posisi Pak Agus sebagai anggota DPRD Provinsi Banten tentunya kan juga memiliki kewenangan nih Pak. Sejauh ini seperti apa sinergi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi 1 dalam merealisasikan hasil aspirasi masyarakat yang sudah dijaring dalam proses kegiatan reses tadi nih Pak? Ya pertama kan kita hasil reses itu kan kita sampaikan secara umum di rapat paripurna. Kita tuangkan, kita sampaikan kan kepada gubernur ya. Itu tentu nanti akan menjadi referensi bagi gubernur dengan jajarannya untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing daerah ya. Kemudian tentu berikutnya kita juga optimalisasi di komisi kan. Kita sampaikan sesuai dengan bidang-bidang tupoksi di komisi. Kemudian ada praksi, kita sampaikan juga ke praksi agar bisa mendorong ke para OPD sesuai dengan bidang-bidang di masing-masing anggota dewan kan. Kalau saya kan Komisi 1 bidang pemerintahan, sedangkan usulannya kan banyak tentang infrastruktur, kan banyak ekonomi, lintas itu kan punyanya lintas komisi kan. Betul. Ya kita misalnya sampaikan. Seperti apa tuh Pak? Ya disampaikan, ya kita kan punya rekan praksi. Secara umum juga kita kasih udah ke gubernur kita sampaikan kan di rapat paripurna, dan itu kan semua hasil reses dari berbagai bidang ekonomi, infrastruktur kita sampaikan di situ kan. Nah, kemudian penguatannya nanti melalui fraksi ke komisi-komisi terkait gitu kan, sesuai dengan bidang mereka. Ya saya kira upaya kita terus dimaksimalkan. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang aspirasi Pak, kadang-kadang mungkin ada nggak sih Pak cerita-cerita unik ataupun juga aspirasi unik yang menarik ataupun juga yang berkesan yang mungkin disampaikan pada saat Bapak menjalani masa reses sebagai anggota dewan? Ya ekonomi ya, mereka butuh lapangan pekerjaan ya, sampaikan ya butuh perhatian gitu kan, kemudian sampaikan posisi kesejahteraan mereka, rumah mereka dan sebagainya. Saya kira itu kita sampaikan ke pemerintah. Oke, kembali lagi terkait dengan fungsi dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten ini, bagaimana Komisi 1 mendorong transparansi dan juga keterbukaan informasi publik nih Pak di era digital saat ini. Kita tahu kan perkembangan era digital saat ini sungguh luar biasa gitu kan. Bagaimana Bapak mendorong agar adanya transparansi dan juga keterbukaan informasi publik di era digital saat ini? Iya, kita kan di Komisi 1 bermitra dengan Kominfo kan, ada di situ Komisi Informasi ya, Komisi Informasi kalau nggak salah ya. Ya kita sampaikan di situ ya bahwa pembangunan di Banten ya harus transparankan gitu ya, disampaikan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat bisa kasih masukan, kasih kontribusi dalam bentuk pengawasan, juga bisa menjadi membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah. Oke, jadi saling ada sinergi juga dengan OPD-OPD yang menaungi dari kebijakan tadi ya Pak ya. Komisi Informasi KPID juga tadi seperti diungkapkan oleh Pak Agus, ini menjadi mitra Komisi 1 nih Pak. Seberapa penting nih Pak peran lembaga ini dalam menjaga demokrasi dan juga akses informasi yang sehat di Provinsi Banten? Karena kita tahu saat ini banyak banget nih Pak berita-berita hoax yang bertebaran gitu kan di media sosial. Bagaimana seberapa penting menurut Bapak lembaga ini menjaga demokrasi dan juga akses informasi yang sehat yang disampaikan kepada masyarakat? Komisi Informasi ya. Ya saya kira posisinya cukup strategis ya. Masyarakat punya lembaga yang menjamin ketika misalkan ingin mendapatkan informasi dari pemerintah ya, dari mulai pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, ketika misalkan tidak diberikan ya, dan itu memang diperbolehkan secara aturan ya. Kan ada informasi yang juga tidak boleh disampaikan kan, tentang keamanan negara dan sebagainya. Ketika itu dipersulit,
itu kan bisa dilaporkan atau disondingkan dengan Komisi Informasi. Nah, mereka nanti akan menjembatani kan, ya, melakukan sidang kan, gitu. Saya kira perannya cukup strategis ya. Kemudian pembinaan juga ke OPD-OPD kan, agar menyajikan informasi dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, bisa diakses oleh masyarakat. Oke. Kembali lagi ke fungsi dari Komisi 1 terkait dengan pemerintahan nih Pak Agus, apa sih yang menjadi perhatian utama Bapak saat ini terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pandeglang khususnya nih Pak? Pandeglang. Pandeglang. Ya pertama penggerak ini ya, penggerak pembangunan kan ASN ya. Ya, saya kira ASN dioptimalkan agar berintegritas ya, kemudian juga profesional gitu ya sebagai pelaku pembangunan ya. Kemudian itu mungkinlah diantaranya. Terkait dengan fungsi dari DPRD Provinsi Banten, kita tahu juga ada fungsi pengawasan. Sejauh apa Bapak melakukan pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten terkait dengan sistem pemerintahan di Provinsi Banten khususnya ataupun juga khususnya di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan? Ya kan kita serap aspirasi masyarakat ya, kita lihat hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD-OPD. Nah itu kan menjadi referensi kita. Nah, kita punya forum diskusi dengan OPD, kita sampaikan ya koreksi-koreksi atau hasil-hasil pengawasan kita ya. Ya, termasuk kemarin reses juga selain serap aspirasi juga kita melihat hasil-hasil pembangunan kan, turun ke lapangan. Gitu. Ada nggak sih Pak Gus kendala yang mungkin dihadapi nih dalam merealisasikan hasil yang sudah diserap oleh Pak Agus sebagai anggota dewan dari hasil aspirasi masyarakat? Ada nggak kendala yang mungkin dirasakan sampai dengan saat ini? Saya kira kalau upaya kita menyampaikan ya kita coba optimalkan kan, gitu. Tapi kembali lagi kadang pemerintah menunaikan atau melaksanakan aspirasi-aspirasi kita itu tentu mungkin banyak keterbatasan juga terkait dengan kemampuan anggaran kan. Kemudian proses perencanaan pembangunan yang tidak bisa juga langsung ketika butuh langsung dikasih gitu ya? Kan harus betul. Masuk proses perencanaan kan setahun sebelumnya dan sebagainya. Saya kira itu teknis-teknis saja gitu. Oke. Kembali lagi kita berbicara tentang konstituen, ini tidak terlepas dari namanya seorang anggota DPRD atau anggota dewan ya Pak ya. Menurut Bapak, dalam pandangan Bapak sendiri ini seperti apa sih hubungan yang ideal antara wakil rakyat dan juga masyarakat di daerah pemilihan Pak? Ya wakil rakyat harus bersama rakyat, ya, terus menjalin silaturahmi dengan rakyat, ya, mendengar apa yang mereka sampaikan, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, ya. Kita tidak boleh menjauh, ya, berupaya dengan berbagai keterbatasan dan kewenangan kita yang kita miliki, tetap ya kita berasal dari masyarakat, ya kita harus kembali ke mereka, mendengarkan, ya, menyampaikan harapan-harapan mereka. Saya kira itu. Karena memang anggota dewan terlahir dari masyarakat dan juga untuk masyarakat. Betul. Seperti itu ya Pak Agus ya. Terakhir deh Pak Agus, apa nih pesan Pak Agus untuk masyarakat Pandeglang agar nantinya mereka tetap aktif dan juga menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan juga positif nih Pak. Silakan mungkin apa yang disampaikan. Saya kira Pandeglang punya potensi kemajuan ke depan ya. Pandeglang punya potensi kemajuan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, oleh daerah ya. Nah ini mari kita semuanya berkontribusi ya untuk kemajuan Pandeglang ya. Saya kira semua komponen punya peran ya, dari mulai pemerintah, pimpinan ya, kemudian para ASN, masyarakat, semuanya kita berkolaborasi bagaimana Pandeglang bisa maju ke depan. Dan saya kira kemajuan itu akan
ke depan bisa kita dapatkan. Saya kira itu. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Gus atas Siap. waktunya. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan juga bisa terus mengemban amanat masyarakat ya Pak, dan juga bisa terus aktif menyalurkan aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan. Sehat terus dan sukses selalu ya Pak ya. makasih. Dan pemirsa, tidak terasa sudah setengah jam perbincangan kita, dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya.